Sebenarnya yang paling cepet bikin menua adalah rokok ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih ngerokok atau masih suka konsumsi alkohol dan lain sebagainya, ya jangan heran kalau kok muka gue kelihatan toku gitu ya, atau kelihatan tua gitu ya. Ya udah, kalian tahu penyebabnya dari mana. Welcome back to my YouTube channel. Nah, episode kali ini aku mau membahas seputar ketakutan kita semua kayaknya. Ya, termasuk aku sebenarnya. Adalah gimana kalau suatu hari nanti pipi aku itu kendur gitu ya. Terus kayak wajah kita kelihatan menua dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan membahas kenapa sih seseorang itu semakin bertambahnya usia gitu ya, kok mukanya berubah semakin kendur, dan gimana caranya supaya itu nggak terjadi, atau gimana caranya kalau itu terjadi, gimana cara balikinnya dan lain sebagainya. Caranya adalah konsumsi the substance, nggak bercanda. Caranya adalah ya macam-macam ya, tapi yang pasti apa yang kita lakukan sekarang saat kita muda itu juga akan menjadi investasi kita di masa tua gitu. Kalau misalnya kalian pengen menua dengan cantik, menua dengan ya wajahnya nggak boros juga gitu ya, itu banyak hal yang bisa kita lakuin di saat kita tuh muda. Nah, mungkin dari sebagian kalian tuh banyak yang nanya gitu ya, kadang ada nih mungkin beberapa gitu yang kelihatannya usianya itu masih muda tapi nggak kelihatan sesuai sama usianya, which is kelihatan wajahnya itu lebih tua. Nah, itu sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, itu tuh multifaktor ya. Yang paling sering itu adalah karena aktivitas yang berlebihan dan kurangnya istirahat. Jadi kayak nggak sinkron gitu, aktivitasnya sama istirahatnya itu nggak sepadan gitu ya, lebih banyak aktivitas dibandingin istirahatnya. Padahal kita tahu tidur itu yang dibutuhin itu kan 7-8 jam ya pada orang dewasa. Nah, yang tidak memenuhi kebutuhan tidur itulah yang kemudian bisa menyebabkan wajahnya itu jadi kelihatan lebih tua. Jadi kalau misalnya kalian itu aktivitasnya berat, mungkin juga ada teman-teman yang olahraganya itu ekstrim gitu ya, maksudnya sering nge-gym setiap hari dan lain sebagainya. Nah, kalian itu harus punya waktu untuk tubuh merecovery, termasuk untuk kulit kita itu di waktu yang cukup, which is 7-8 jam. Jadi yang paling sering itu adalah kurang tidur. Nah, itu yang paling bikin wajah itu jadi kelihatan lebih cepat tua. Dan yang kedua adalah pola makan atau pola gizi yang nggak baik, termasuk kurangnya minum air putih. Kita tuh kan kalau makanan itu kan banyak banget ya yang sangat berpengaruh buat kulit. Kayak misalnya makanan yang mengandung tinggi antioksidan, which is itu kayak berry gang, blueberry, blackberry, strawberry, apalagi ya makanan yang tinggi lemak baik kayak alpukat dan lain sebagainya. Itu tuh bagus banget buat kesehatan kulit kita. Nah, kalau misalnya makanannya itu nggak, lebih banyak makanan kayak gorengan, makan makanan yang manis terutama ya, makanan manis itu gampang banget bikin wajah kelihatan tua gitu. Terus juga makan makanan yang ya tinggi indeks glikemik lah ya, banyaknya nasi putih pakai mie instan gitu ya. Jadi itu sangat bisa bikin wajah itu jadi kelihatan lebih cepat tua. Aku punya beberapa tips nih, selain kita tuh makan makanan yang bergizi ya, jadi kita tuh makanan tuh harus gizi seimbang. Jadi jangan cuman kita itu nge-skip ya, kayak terutama kalau misalnya kita tuh kekurangan vitamin B3 gitu ya di tubuh kita, itu bakal kelihatan wajah kita tuh kusem. Jadi kita tuh jangan kayak, menurut aku I'm not recommend kita tuh cuman satu jenis diet. Misalnya kayak kita diet kita cuma makan protein, kita diet cuma makan daging, kita diet cuma makan apa. Nah, itu tuh aku nggak rekomend karena biasanya nanti kita jadi kekurangan nutrisi tertentu yang itu tuh bikin wajah kita jadi kelihatan tua. Jadi kalau misalnya kalian itu diet atau kalian lagi weight loss, itu tetap kalian itu kalau bisa makanan itu gizinya seimbang. Jadi ada nasi, protein hewani, protein nabati, and then ada sayur, which is itu serat dan vitamin mineral, ada buah, terus kemudian juga ada karbohidrat ya, karena itu juga menjadi sumber kolagen kita. Makanya kita harus konsumsi makanan itu dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa kalian bisa dengan konsumsi multivitamin yang memang dibutuhin. Kalau aku pribadi aku suka kayak omega 3, aku suka vitamin D3 ya kan, terus juga aku juga suka vitamin B kompleks ya kan, karena itu B kompleks itu sangat berpengaruh supaya wajah itu lebih kelihatan seger dan awet muda. Next, itu adalah terlalu sering kena sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian itu aktivitasnya itu sering di luar ruangan,
And then misalnya, oh aku kerjanya itu memang di proyek gitu ya, which is kayak kalian bener-bener under the sun gitu, atau misalnya kalian itu sering naik ojol gitu ya. Nah itu jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen, karena terlalu sering terpapar sinar matahari itu sangat merusak kulit kita. Atau misalnya kalian tipe yang suka traveling, suka tanning gitu ya, suka diving, wah itu sangat penting banget untuk kalian tuh pakai sunscreen. Bahkan sebenarnya kalau kalian itu lagi traveling ke tempat-tempat yang kayak gitu tuh nggak cukup nih hanya dengan pakai sunscreen oles, kalian tuh juga perlu pakai kayak misalnya topi, baju panjang, terus juga apa ya, kayak misalnya payung dan lain sebagainya. Jadi perlu ada tambahan-tambahan yang bisa melindungi dari paparan sinar matahari, karena kalau misalnya kalian tuh sering terpapar sinar matahari, even kayak misalnya kayak udah pakai itu semua, itu pasti akan membuat wajah kalian tuh cepat tua. Makanya ya kalau misalnya kalian traveling ya jangan sering-sering amat lah ya gitu. Atau maksudnya kayak ya kurangin lah paparan sinar mataharinya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak terpapar sinar matahari, karena kita bisa mendapatkan sumber vitamin D itu dari multivitamin, dari makanan dan lain sebagainya. Tubuh juga sebenarnya memproduksi sendiri. Oke. And then bisa juga karena misalnya menderita penyakit tertentu gitu ya. Misalnya orang yang mengalami diabetes gitu, biasanya memang wajahnya jadi kelihatan lebih tua. Dan sebenarnya ada banyak faktor ya, termasuk juga karena seiring berjalannya usia kan kolagen dalam tubuh kita tuh menurun ya, sebanyak 1% setiap tahunnya setelah kita tuh berusia di atas 20 tahun. Terus juga perubahan anatomi, kayak misalnya perubahan anatomi tulang di wajah dan lain sebagainya, emang itu yang kemudian itu bikin pipi kita itu jadi kelihatan lebih kendur ya. Sometimes smile line juga jadi lebih kelihatan, under eye-nya juga jadi semakin kelihatan ya kan. Biasanya tuh ada nih kayak lemak-lemak di sini dan lain sebagainya. Nah itu memang sebenarnya kita tidak bisa menghindari 100%, tapi kita bisa bikin penuaan kita itu tidak langsung drop gitu ya, tapi kita benar-benar kayak bisa slow gitu ya. Jadi grafiknya tuh nge-slow gitu. Itu banyak banget cara yang bisa kita lakuin, termasuk tadi apa aja yang harus kita hindari. Dan satu lagi sebenarnya yang paling cepet bikin menua adalah rokok ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih ngerokok atau masih suka konsumsi alkohol dan lain sebagainya, ya jangan heran kalau kok muka gue kelihatan toku gitu ya, atau kelihatan tua gitu ya. Ya udah, kalian tahu penyebabnya dari mana. Nah mungkin banyak pertanyaan, terus gimana ya cara kita itu perawatan supaya wajah itu jadi kelihatan lebih kencang ya kan, pasti pengennya kayak gitu dong. Nah sebenarnya kalau kalian lihat-lihat iklan-iklan krim gitu ya, kayak dengan kita mengoleskan secara topikal itu bisa bikin wajah kelihatan kencang, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi itu kayaknya 100% hoax ya, karena kita nggak bisa mengencangkan wajah, terutama kalau sampai dalam konteksnya bentuk kayak gitu ya, itu hanya dengan krim itu nggak mungkin. Krim itu hanya diperuntukkan untuk tekstur ya, jadi tekstur wajah yang lebih halus, warna yang lebih cerah, terus bisa untuk menyamarkan fine lines, itu masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk membuat wajah menjadi lebih kencang, nah itu nggak mungkin. Apalagi sampai menghilangkan kerutan, udahlah it's overclaim ya. Jadi kita kalau misalnya kepengen punya wajah yang kencang ya, kalian mesti memadukan antara skincare dan juga treatment. Apa aja sih treatment yang bisa digunakan? Oke, mungkin yang pertama kalau kalian pernah dengar adalah botulinum toxin atau botox. Kalian harus tahu botox itu adalah merek. So, karena aku tidak di-endorse oleh merek botox di sini, jadi aku mau bilangnya botulinum toxin ya. Jadi kita sebut itu botulinum toxin. Nah, jadi dia ini adalah treatment yang banyak banget orang itu lakuin. Ini memang treatment yang cukup minim side effect ya, jadi dia populer banget. Ini apa sih fungsinya? Apa sih bedanya sama filler? Orang kan pasti pertanyaan itu. Jadi botulinum toxin itu namanya aja toxin ya, jadi dia tuh semacam racun yang tapi memang konsentrasi itu sangat rendah. Jadi dia sangat minim efek samping, yang dia ketika disuntikan ke otot, maka otot di area tersebut itu akan lebih rileks. Nah jadi dia melemah, makanya ekspresi di area tersebut itu akan berkurang. Setelah ekspresi di area tersebut berkurang, maka gerakan di area tersebut yang berulang, misalnya kayak suka picing-picingin mata, suka kerut-kerutin alis, atau suka senyum yang sampai berlebihan dan sebagainya, itu bisa dikurangin. Yang kemudian bikin kerutan di area tersebut itu jadi tersamarkan gitu, jadi dia nggak kelihatan karena kan gerakannya pun juga dikurangin gitu. Jadi itulah botox. Nah kalau misalnya botox itu disuntikinya itu di area pipi,
maka dia bisa bikin tampilan rahang jadi lebih kecil, karena kan ini kan otot ngunyah ya, kita ngunyah, ketawa, ngomong apa, otot di daerah sini kan jadi gede gitu. Nah itulah kenapa kadang biasanya orang jadi nggak suka pipinya jadi lebih cabi karena si rahangnya sini tuh jadi kayak lebih gede gitu. Nah itulah fungsi dari si botox. Nah botox ini tuh nggak bisa bertahan lama, nggak bisa forever, jadi dia harus di retouch lagi. Biasanya dia tuh sekitar 3-6 bulan. Next, perawatan apa sih yang bisa bikin wajah itu jadi lebih kencang? Nah ini juga salah satu perawatan yang aku rekomendasiin itu adalah HIFU. Jadi HIFU itu adalah singkatan dari High Intensity Focus Ultrasound. Jadi dia tuh treatment yang dia itu menggunakan teknologi ultrasound yang fungsinya itu dia untuk merangsang si kolagen ya. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak disetrum gitu. Jadi dia tuh nggak panas. Terus kalau misalnya ditambah di sini kayak disetrum gitu. Nah itu biasanya nanti tampilannya akan lebih kencang dan dia itu juga kayak lebih slim gitu mukanya, jadi kelihatan lebih V-shape. Dan di atasnya tuh sebenarnya juga ada namanya Ultherapy. Ultherapy ini sebenarnya prosesnya mirip banget sama HIFU. Bedanya dia itu lebih dalam dan dia tuh lebih luas. Jadi intensitasnya cukup lebih tinggi dibandingin HIFU. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak pengen yang lebih lama hasilnya dan kayak lebih gong gitu, nah kalian bisa pilih Ultherapy dibandingin sama HIFU. Nah kedua treatmentnya itu juga dia minim downtime, jadi hampir nggak ada downtime-nya. Jadi mau kalian abis itu mau pakai makeup, mau pakai apa, nggak ada kemerahan, perih ataupun apa ya. Beda kayak kalau misalnya kalian lakuin cervical peeling ataupun juga laser. And then next, ini juga salah satu perawatan yang aku suka itu adalah RF atau radiofrekuensi. Jadi dia tuh menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi dia itu agak anget-anget karena memang dia tuh menggunakan teknologi panas. Jadi panas yang dihasilin ini dia bisa merangsang untuk produksi kolagen dan juga elastin yang kemudian dia bisa membantu untuk kulit itu supaya jadi lebih kencang. Dan sebenarnya RF ini bisa banyak dipakai di beberapa area ya. Kalau misalnya kalian ngerasa area kulit yang kendur, area perut atau area lengan, itu juga bisa kalian dengan melakukan RF ini. Jadi RF ini cukup populer, dia juga minim efek samping, dia juga nggak sakit sama sekali, nyaman lah untuk kalian itu melakukan treatment RF. Ini juga salah satu yang aku suka lah kayak gitu. And then kalau misalnya udah melakukan berbagai perawatan dan kok kayaknya hasilnya masih kurang gong ya, kayaknya kok masih kendur-kendur aja gitu ya wajahnya. Nah itu mungkin next kalian bisa konsultasi ke dokter bedah plastik ya untuk dilakukan untuk perawatan yang lebih lagi, kayak misalnya ya plastic surgery gitu ya. Kalau itu udah yang terakhir lah mungkin yang bisa kalian lakuin untuk bisa mendapatkan wajah yang lebih muda lagi. Nah jadi itu tadi tentang kenapa kita itu pipinya menjadi kendur atau wajahnya jadi kendur dan gimana caranya supaya kita nggak menghadapi itu. Sebenarnya banyak ya, yang penting intinya adalah sebisa mungkin kalian itu menjalani pola hidup yang sehat. Jangan lupa olahraga, karena asal kalian tahu olahraga itu bisa menambah ketebalan dari kulit kita yang kemudian bisa bikin kulit kita tuh jadi semakin lebih kencang. That's why orang-orang yang di usia mudanya itu rajin olahraga, dia akan kelihatan tuh biasanya tuanya mukanya tuh kayak lebih seger dan lebih muda dibandingin dengan usia yang sepantar sama dia tapi yang nggak rajin olahraga. Jadi makanya kenapa olahraga itu juga salah satu investasi. Ya aku selalu bilang lah, pokoknya kalau kalian tuh punya duit, investasilah ke kesehatan ya, termasuk kesehatan itu adalah olahraga dan konsumsi makanan yang bergizi. Oke deh, kalau gitu itu aja tadi seputar bagaimana supaya kita itu bisa mengatasi wajah yang kendur dan treatment apa aja yang bisa kita lakuin. Dan apa ya, semoga bermanfaat sih. Oh ya, kalau teman-teman tuh ada suggestion for the next topic, kalian bisa leave the comment below seperti biasa. Kalian juga bisa nih misalnya ada pertanyaan atau keresahan atau apa ya, atau mungkin pengalaman yang pernah kalian lakuin selama melakukan perawatan dan lain sebagainya, kalian bisa komen aja, siapa tahu next video bisa kita bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and thank you, bye bye.